Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya bakteriologi bagian 6, yaitu bakteri yang kita bahas adalah Corynebacterium diphtheriae. Kita tahu ya, bakteri dari Corynebacterium diphtheriae ini merupakan bakteri penyebab difteri berupa radang pada tenggorokan. Nanti ada pseudomembran putih ya, dan dia menghasilkan toksin. Jadi bakteri ini memiliki granula yang hanya dapat dilihat dengan pewarnaan khusus. Nah, di channel ATL Indonesia, mari kita simak materinya. Dimulai dulu dengan penyakit difteri. Kita tahu di sini ya, difteri ini kalau secara hierarki dia kingdomnya bakteria, filumnya Actinobacteria, kemudian ordonya adalah Actinomycetales, lalu familinya Corynebacteriaceae, lalu genusnya Corynebacterium, dan spesiesnya adalah Corynebacterium diphtheri. Penyakit difteri ini disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri yang toksigenik. Kadang-kadang kulit, konjungtiva, dan pulpa dapat terinfeksi. Penyakit difteri terutama pada anak-anak di bawah 15 tahun yang tidak diimunisasi. Terutama umur 1-9 tahun. Jadi bayi yang banyak yang kena. Tetapi mungkin pada orang dewasa atau bayi yang tidak divaksin juga mungkin kena. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kena difteri ada bercak putih pada tenggorokan, radang ya. Nah, kita masih di penyakit difteri. Pada saluran pernapasan terjadi lesi primer tenggorokan atau nasofaring, terbentuk pseudomembran. Jadi membran palsu ya, pseudomembran yang berwarna keabu-abuan atau putih. Pada kasus ringan membran ini tidak terbentuk. Pada tempat tersebut bakteri berkembang biak dan eksotoksinnya terbawa aliran darah menuju jaringan lain. Maka terjadi hemoragik, perdarahan ya, dan kerusakan nekrotik pada berbagai organ. Nah, ditemukan oleh Claes dan Loeffler 1888 sehingga disebut dengan KL bacillus. Sementara eksotoksin ditemukan oleh Rock dan Yersin. Nah, kita masih di penyakit difteri di sini ya. Genus Corynebacterium diphtheri mempunyai banyak spesies. Nah, berupa sapropit. Nah, kemudian ada juga yang patogen. Ya, biasanya patogen pada tanaman, hewan, dan manusia. Satu-satunya yang patogen pada manusia adalah Corynebacterium diphtheri yang terbagi dalam 3 biotip. Biotip ya. Pertama grafis, yang kedua mitis, yang ketiga intermedius, yang diberikan berdasarkan berat penyakitnya. Nah, kini tidak sesuai lagi nama tetapi digunakan karena penting dalam identifikasi. Kita pindah ke morfologi. Nah, ini lihat teman-teman bisa melihat di sini ya gambarnya. Dia seperti batang korek api. Jadi batang ramping ukuran 1,5 sampai 5 mikrometer kali 0,5 sampai 1 mikrometer. Jadi ada variasi ukurannya. Salah satu ujung menggelembung seperti gada, tidak berspora, tidak bergerak, positif gram, dan tidak tahan asam. Nah, bagian menggelembungnya ini adalah granulanya. Pada preparat susunan huruf V, L atau Y, tulisan Cina atau Falisade. Jadi teman-teman bisa melihat seperti gambar di situ ya, dia bisa hurufnya huruf V atau L atau Y. Jadi variasi ya. Nah, granula metakromatik Babas Ernst dapat dilihat dengan pewarnaan Neisser atau pewarnaan Albert Christensen, biru methylen Loeffler.
Jadi sudah kita bahas pewarnaan untuk pewarnaan granula di materi sebelumnya. Untuk melihat ini teman-teman bisa mencari di dalam playlist bakteriologi umum. Nah, kita pindah ke sifat biakan. Jadi ini sifat biakannya adalah sifat anaerofakultatif. Pertumbuhan optimal itu pada suhu suasana aerob. Nah, untuk pembiakannya di sini menggunakan perbenihan VAI, perbenihan serum Loeffler, kemudian perbenihan agar darah. Nah, pada perbenihan serum Loeffler, koloni putih keabu-abuan kecil mengkilap setelah diinkubasi 12-24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi dia menggunakan, selain Loeffler bisa menggunakan plate agar, bisa menggunakan perbenihan agar darah. Nah, perbenihan ini berguna menghambat pertumbuhan Streptococcus dan Pneumococcus. Jadi penting di sini Loeffler lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, sifat pertumbuhan bagaimana? Nah, penambahan garam telurit seperti perbenihan agar darah telurit dan perbenihan McLeod untuk mengurangi jumlah pencemaran pada waktu pengasingan ya, di sini pada saat melakukan proses isolasi, dan menyebabkan koloni difteri itu berwarna hitam atau hitam kelabu yang membantu diferensiasi ketiga biotip tadi yang kita bahas di awal tadi. Nah, tipe mitis, tipe grafis, dan intermedus. Nah, bagaimana perbedaannya? Tipe mitis bersifat hemolitik, tipe grafis dan intermedius tidak. Nah, pada perbenihan kaldu, tipe grafis maksudnya membentuk selaput pada permukaan. Sementara tipe mitis tumbuh merata, yaitu difus. Tipe intermedius membentuk endapan atau sedimen. Jadi berbeda ya karakternya dari tiga tipe ini. Nah, kita pindah ke daya tahan. Dibandingkan bakteri yang tidak berspora, lebih tahan terhadap pengaruh cahaya, pengeringan, dan pembekuan. Nah, di dalam pseudomembran kering selama 14 hari, tetapi dalam air mendidih dia tahan ya, kemudian selama 1 menit. Dan pada suhu 58 derajat Celcius selama 10 menit dia masih bertahan. Kita pindah lanjut ke struktur antigen di sini. Antigen yang berkaitan dengan spesifisitas tipe daripada strain Corynebacterium diphtheri adalah antigen K, yaitu protein termolabil pada permukaan dinding sel bakteri. Jadi berperan penting di sini ya di dalam imunitas antibakteri dan hipersensitivitas, tetapi tidak berhubungan dengan imunitas antitoksin. Nah, kita pindah lagi ke struktur antigen selanjutnya, yaitu antigen K. Ini bersama glikolipid sebagai penentu utama dalam invasi dan virulensi bakteri difteri. Nah, antigen O polisakarida itu bersifat termostabil, jadi tahan ya terhadap panas. Antigen grup yang umumnya dijumpai pada Corynebacterium yang parasit pada manusia dan binatang. Nah, kita pindah lanjut ke daya invasinya. Daya invasi itu ditentukan oleh antigen K, coat factor, glikolipid, penunjang virulensi. Jadi ini yang menentukan dia mampu tidak ngedi sebagai patogen atau memberikan invasi pada manusia. Nah, eksotoksin ini penentu biokimia utama dalam patogenesis infeksi. Nah, toksin hanya dibentuk oleh strain Corynebacterium diphtheri yang lisogenik bagi bakteriofaga. Jadi dia biasa di situ bakteriofagnya bisa melakukan lisogen ya,
yang membawa gen toks. Nah, pembuatan toksin secara in vitro dipengaruhi keadaan lingkungan, terutama kadar Fe, besi ya, besi anorganik dalam perbenihan. Strain Vac William 8 digunakan untuk pembuatan toksin untuk keperluan komersial, jadi diperjualbelikan. Kita pindah lanjut ke diagnosis laboratorium. Ini ada gambar media amis, media transport untuk swab. Jadi bahan pemeriksaan di sini dilakukan swab tenggorok pada pasien yang dicurigai mengalami peradangan kasus difteri. Jadi nampak nanti peradangan merah, lalu ada pseudomembran berwarna abu-abu putih. Dilakukan juga swab hidung, segera dikirim ke laboratorium. Nah, perbenihan transport yang digunakan di sini menggunakan perbenihan amis. Jadi amis ini warna kodenya biru ya untuk medianya. Jadi media transport yang digunakan sementara pengambilan di tempat pasien untuk segera dibawa ke laboratorium. Nah, kemudian untuk pewarnaannya lakukan pewarnaan Gram dan Neisser atau pewarnaan Albert Christensen. Perbenihan agar darah itu menggunakan telurit ya di sini, kemudian agar darah biasa dan serum Loeffler untuk uji perbenihan ya. Jadi dia menggunakan 3 media dipilih atau ketiganya. Nah, untuk uji biokimia untuk tes menentukan tipe dan dilakukan tes toksigenitas. Caranya mungkin ada dengan beberapa cara, yaitu dengan tes in vivo. In vivo ini menggunakan hewan percobaan, yaitu binatangnya 2 ekor marmut. Jadi marmutnya dipakai 2 ekor. Satu diberi 250 unit antitoksin secara intraperitoneal 2 jam sebelumnya. Nah, binatang satunya tidak diberikan, lalu binatang ini akan mati dalam 2-3 hari, sedangkan yang diberi antitoksin tadi tetap hidup. Jadi di sini kita bisa melihat ada yang menggunakan kontrol ya dengan antitoksin. Jadi kedua-duanya diberi difteri, maka yang diberi antitoksin tetap hidup, sementara yang tidak diberi antitoksin maka akan mati. Sementara untuk tes in vitro ini di luar dari jaringan tubuh yang hidup dengan menggunakan di sini adalah jaringan. Jadi di luar dari tubuh ya. Jadi jaringannya ini dengan membuat monolayer dulu. Jadi jaringan dipisahkan jadi satu-satu sel. Nah, untuk tes biakan jaringan, jadi menanam bakteri tersebut pada biakan sel monolayer yang ditutup agar toksin yang dibentuk akan berdifusi ke dalam sel di bawahnya dan akan mematikan sel tersebut. Nah, kita pindah lanjut ke imunitas tubuh. Kekebalan seseorang dapat diketahui dengan reaksi Schick. Nah, kita bisa melihat pada gambar di sini ya, dengan cara menyuntikkan 0,1 ml toksin difteri dengan kekuatan 1/50 mLD ya, secara intrakutan pada lengan bagian volar. Jadi lengan kita bagian tengahnya. Nah, kemudian reaksi positif ditandai reaksi inflamasi setempat ya, indurasi jaringan kayaknya seperti itu, maksimum 4-7 hari yang menunjukkan tidak ada imunitas. Nah, kita pindah terakhir sebagai penutup untuk pencegahan, yaitu dengan pertama imunisasi aktif dengan toksoid ya. Kemudian yang kedua imunisasi pertama pada bayi 2-3 bulan, dapat interval 2, 4, 6 bulan. Lalu dosis booster kedua pada saat anak akan bersekolah. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai Corynea Bacterium diphtheria yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang bakteriologi klinik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.